Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Mana Ruslin dengan NIM S1S1240118 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Haloleo. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang virtual mesin. Pengertian dari virtual mesin, jenis-jenis virtual mesin, dan contoh virtual mesin. Baik, langsung saja kita mulai. Pengertian virtual mesin. Virtual mesin adalah lingkungan komputasi virtual yang meniru perangkat keras fisik dan memungkinkan sistem operasi dan perangkat lunak berjalan secara independen. Dengan kata lain, virtual mesin adalah sistem komputer tiruan yang memiliki komponen seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat jaringan virtual. Terdapat beberapa komponen utama virtual mesin. Yang pertama adalah hypervisor, perangkat lunak yang menciptakan dan mengelola virtual mesin, yang terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama type 1 atau bare metal, yang langsung berjalan di atas hardware, misalnya VMware, ESXi, dan Microsoft Hyper-V. Dan type kedua yaitu hosted yang berjalan di atas sistem operasi host. Misalnya VirtualBox, VMware Workstation. Yang kedua adalah Guest OS. Guest OS, sistem operasi yang diinstal di dalam virtual machine, misalnya Windows dan Linux. Yang ketiga adalah host OS, sistem operasi utama pada komputer fisik, yang mana hanya ada pada hypervisor tipe 2. Selanjutnya adalah fungsi dari virtual machine. Yang pertama, untuk mengisolasi sistem operasi. Virtual machine menyediakan lingkungan yang terisolasi sehingga setiap virtual machine dapat menjalankan sistem operasinya sendiri tanpa mempengaruhi sistem host atau virtual machine lain. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Virtual machine memungkinkan penggunaan sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, dan storage secara efisien melalui teknik virtualisasi. Yang ketiga, kemudahan pengujian dan pengembangan. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, virtual machine sangat berguna untuk menguji aplikasi pada berbagai sistem operasi dan konfigurasi tanpa harus memiliki perangkat fisik terpisah. Dan yang keempat, keamanan dan pemulihan. Virtual machine menawarkan lapisan keamanan tambahan karena jika suatu virtual machine terinfeksi malware atau mengalami kerusakan sistem, kerusakan tersebut tidak akan mempengaruhi sistem host. Selanjutnya adalah jenis-jenis virtual machine. Virtual machine atau secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem virtual machine dan proses virtual machine. Yang pertama adalah sistem virtual machine. Sistem virtual machine adalah jenis virtual machine yang memungkinkan satu komputer fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara terpisah, seolah-olah masing-masing sistem operasi berjalan pada perangkat kerasnya sendiri. Virtual machine jenis ini digunakan untuk keperluan virtualisasi sistem secara penuh, seperti dalam pengujian perangkat lunak, simulasi jaringan, atau hosting beberapa server dalam satu mesin. Contoh populernya termasuk VMware, VirtualBox, Microsoft Hyper-V, dan KVM atau Kernel Based Virtual Machine. Yang kedua adalah proses virtual machine. Proses virtual machine dirancang untuk menjalankan satu aplikasi atau program saja dan biasanya bersifat sementara, hanya aktif selama proses aplikasi berjalan. Virtual machine jenis ini tidak menyediakan seluruh lingkungan sistem operasi, melainkan hanya menyediakan platform agar suatu aplikasi dapat berjalan secara konsisten di berbagai sistem operasi. Contoh paling umum dari proses virtual machine adalah Java Virtual Machine,
yang memungkinkan aplikasi Java berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu diubah kodenya. Contoh lainnya termasuk Common Language Runtime pada platform .NET atau .NET dan Dalvik Virtual Machine yang digunakan pada versi awal Android. Selanjutnya adalah contoh virtual machine. Terdapat beberapa contoh dari virtual machine. Yang pertama adalah Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox adalah salah satu virtual machine open source yang populer dan banyak digunakan, khususnya oleh pengguna sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Kelebihan dari VirtualBox adalah antarmukanya yang user-friendly, gratis, dan mendukung berbagai sistem operasi GAS. Selain itu, VirtualBox juga mendukung fitur snapshot yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengembalikan kondisi virtual machine kapan saja. Namun, kekurangannya terletak pada performa yang cenderung lebih lambat dibandingkan software berbayar, seperti VMware. VirtualBox juga terkadang memiliki keterbatasan dan kompatibilitas hardware tertentu. Yang kedua, VMware Workstation. VMware Workstation adalah salah satu virtual machine profesional yang banyak digunakan di lingkungan perusahaan dan pengembang. Kelebihan dari VMware Workstation adalah performanya yang sangat stabil dan cepat, mendukung fitur-fitur canggih seperti integrasi dengan vSphere, serta kemampuan jaringan dan konfigurasi tingkat lanjut. VMware juga unggul dalam dukungan untuk perangkat keras dan memiliki dokumentasi yang sangat lengkap. Namun, kekurangannya adalah perangkat lunak ini berbayar, dan lisensinya cukup mahal bagi pengguna individu atau pelajar. Selain itu, ukuran instalasinya juga relatif besar dan memerlukan spesifikasi perangkat keras yang cukup tinggi. Contoh selanjutnya, Microsoft Hyper-V. Microsoft Hyper-V adalah virtual machine yang terintegrasi langsung di dalam sistem operasi Windows, terutama edisi Pro dan Enterprise. Kelebihan dari Hyper-V adalah integrasinya yang baik dengan Windows, sehingga sangat cocok digunakan di lingkungan perusahaan yang menggunakan Windows Server. Selain itu, Hyper-V mendukung virtualisasi berbasis hardware dan dapat digunakan untuk membuat banyak virtual machine dengan efisiensi tinggi. Kekurangannya adalah penggunaannya tidak semudah VirtualBox bagi pemula dan hanya tersedia untuk Windows tertentu, sehingga tidak fleksibel untuk semua platform. Contoh terakhir yaitu Java Virtual Machine. Java Virtual Machine adalah contoh dari proses virtual machine yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Java. Kelebihan dari Java Virtual Machine adalah portabilitas tinggi karena aplikasi Java yang dikompilasi dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu diubah. Selain itu, Java Virtual Machine juga mendukung manajemen memori otomatis atau garbage collection dan keamanan tingkat tinggi. Namun, kekurangannya adalah performa yang bisa lebih lambat dibandingkan aplikasi yang dikompilasi langsung di kode mesin, serta ketergantungan pada runtime environment yang harus diinstal terlebih dahulu di setiap sistem. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke instalasi Oracle VirtualBox di Windows. Oke, baik. Sekarang saya sudah berada pada laman VirtualBox, yaitu virtualbox.org. Di sini, setelah kita sudah berada di laman, akan menampilkan informasi tentang VirtualBox.
Setelah itu di sini terlihat ada kolom download, kita bisa langsung mengklik dan akan diarahkan di download VirtualBox. Selanjutnya kita bisa melihat kolom VirtualBox Platform Package. Di sini terdapat beberapa platform, yaitu Windows, macOS, dan Linux. Karena kita menggunakan Windows, maka kita akan klik yang Windows Host. Maka akan terlihat kalau kita sedang melakukan instalasi. Kita dapat menunggu untuk menyelesaikan instalasi dari VirtualBox. Nah, setelah instalasi selesai, kita bisa klik icon folder di sini. Di sini sudah ada aplikasi dari VirtualBox-nya. Kita klik untuk di run as administrator. Jika nanti muncul layar untuk pertanyaan memperbolehkan aplikasi mengganti layar tampilan device, kita bisa langsung klik yes. Di sini kita langsung klik next. Dan sini kita setuju. Next. Di sini juga tidak ada perubahan sama sekali, tetap default. Kita next. Yes. Di sini juga tetap next. Nah, apabila kita sudah di sini, kita sudah bisa menginstal Oracle VirtualBox 7.1.10 setup. Sini bisa kita tunggu untuk menginstal Oracle VirtualBox-nya. Setelah terinstall, kita bisa klik finish dan akan muncul icon VirtualBox di bawah. Apabila sudah terinstall, maka inilah tampilan dari Oracle VirtualBox yang dapat digunakan pada sistem operasi. Baik, itu dia penjelasan tentang virtual machine dan bagaimana menginstal salah satu contoh virtual machine, yaitu saya menggunakan Oracle VirtualBox sebagai contoh instalasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.